Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinara Aulia Safina dari kelas TIA 23 dengan NIM 2305-204-009. Jadi pada hari ini saya akan melakukan praktikum keempat yaitu routing dinamis. Tujuan dari melakukan praktikum ini yang pertama mengetahui cara kerja routing dinamik, lalu mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Nah, di sebelah kanan ini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya untuk routing dinamik itu adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Nah, dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Lalu, macam-macam dari routing dinamik itu sendiri ada RIP, Routing Information Protocol, ada IGRP, ada OSPF, ada AIGRP, ada BGP. Dan untuk kelebihan routing dinamik itu sendiri hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada jika tidak diperkenalkan. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Dia akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Lalu untuk kekurangan routing dinamik, yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi, harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Nah, update ARP table dibagikan ke semua router, berarti mengkonsumsi atau membutuhkan RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Lalu ini untuk perbedaan routing statik dan routing dinamik. Nah, RIP atau Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distant Vector Routing. Nah, protokol ini tuh kerap kali dikembangkan sehingga terciptalah RIP versi 2. Versi yang lama dan versi 2 itu masih digunakan sampai sekarang. Lalu untuk cara kerja RIP sendiri, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika router belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika router sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Lalu langsung saja untuk skenario-nya, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP version 2. Oke, jadi langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer, lalu kita open ini file open, kita buka praktikum yang kemarin, praktikum 3.
Nah, di praktikum 3 ini kita save as aja untuk praktikum berapa ya ini? Sebenarnya praktikum 4, tapi kita akan berikan nama RD atau routing dinamik ya. Oke, uh, selanjutnya kita akan menghapus statik routing statik yang telah kita tambahkan kemarin. Ya, kita hapusin dulu semuanya di tiap router. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Statiknya kita hapus. Bentar. Remove. Oke, setelah dihapus, kita menuju ke RIP atau RIP, kita ke CLI-nya, kita tulis apa ya tadi ya. Kita buka lagi. Kita tulis ini. Ini dulu. No auto summary sama version 2. Itu untuk semua router ya. Kita tulis seperti itu. Oh, bentar, salah. No auto summary sama version 2. Nah, jika kita lihat ke bagian config lagi, lalu kita menuju ke RIP lagi, nah dia akan berubah seperti ini. Jadi ini udah masuk ke version 2. Langsung saja kita tambahkan yang pertama, untuk router 1 itu dia miliki untuk router 1 itu dia miliki 3 tangan ya. Yang pertama 192.168.1.0. Ini kita tidak pakai kelas karena dia akan otomatis untuk mengetahui kelasnya sendiri. Jadi kita tulis titik 0. Ini untuk kedua PC. Tambahkan, lalu kita tulis tangan menuju ke router 2 yaitu 12.12.12.0. Nah, dia akan otomatis berubah ke 12.0.0.0. Lalu tangan untuk menuju ke router 3 yaitu 13.13.0. Oke, lalu kita ini agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan menu ini global setting lalu save, gitu ya, untuk setiap router. Oke, kita lakukan hal yang sama pada router 2. Yang pertama kita buka RIP, lalu kita ke CLI-nya. Nah, kita tulis kayak tadi no auto summary dengan version 2. Oke, kita buka lagi config RIP-nya lah. Ini udah version 2, lalu kita akan tuliskan tangan-tangannya. Pertama ada PC3 ya. Menuju ke PC3 yaitu titik 0, kita tambahkan. Lalu tangan menuju ke server 1 yaitu 12.12.0. Lalu tangan menuju server 3 yaitu 23.23.0. Oke, sudah. Lalu kita save aja langsung. Kita lakukan hal yang terakhir pada router 3. Kita buka RIP-nya, kita buka CLI-nya, lalu kita tulis no auto summary. Summary, lalu version 2. Oke, kita buka lagi ke config. Lalu ini sudah berubah, jadi kita langsung masukkan saja dia memiliki tangan. Yang pertama itu server 1. Lalu server 2. Lalu tangan menuju ke router 1. Tangan menuju ke router 2. Oke, kita save. Oke, selanjutnya ini jika untuk restart atau meload seluruh konfigurasi device ini ya.
tapi kita tidak akan melakukan itu. Lalu kita akan menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Tapi sebelum itu kita akan membuat simulasinya terlebih dahulu. Yang pertama, pakai sebagai DU dari PC1 ke PC3. Jadi dari PC1 ke PC3 kita langsung aja coba apakah dia bisa. Oh, dia bisa karena tadi untuk router 1, router 2, router 3 itu sudah memperkenalkan tangannya masing-masing ya. Oke. Oke, kita hapus dulu. Oh, bentar, dia belum kembali ya. Kita lihat, oh dia bisa kembali. Oke, delete. Kita coba yang ketiga, isi 1 ke server 1. Bisa. Oh, bentar. Kita delete dulu, kita coba lagi isi 1 ke server 1. Nah, dia bisa untuk mengembalikan juga. Dan defaultnya itu di ini ya, dari router 1 ke router 3 gitu. Lewat jalannya itu lewat situ. Oke, jikalau kita ini ada perintah yang ke 9 ini, skenario jalur routing R1, R3 itu jalurnya terputus misalnya. Jadi kita bikin kayak gini. Kita serial berapa ya? Serial 2-nya ya. Kita off kan. Nah, nanti apakah ini kan merah nih. Harusnya kan nggak bisa ya lewat jalan sini. Jadi apakah dia akan mencari jalan lain? Kita coba. Simple PDU dari PC1 ke server 1. Tuh, harusnya lewat router 1 ke router 3 ya. Tapi itu kan aku putus. Nah, dia akan mencari jalan lain, yaitu ke router 2, lalu menuju ke router 3, lalu menuju ke server 1. Itu juga untuk kembalinya. Seperti itu. Lalu, untuk kita coba dulu kali ya, dari PC1 ke server 2. Ini juga masih terputus ya. Kita coba. Nah, dia juga lewat router 2. Tapi kalau kita kembalikan lagi nih, kita on kan lagi, dia akan lewat situ. Satu ke server 2. Tuh, dia lewat situ kan. Oke. Kita coba dari PC3 ke PC1. Kita coba off kan ya. Serial 2-nya kita off kan. Harusnya dia lewat ke router 3. Apakah dia akan melewati router 3 ya? Harusnya lewat router 3 ya. Karena itu aku putus ya kan. Lewat router 3. Oke. Delete. Kita coba PC3 ke PC2. Oh, bentar. Kita on kan lagi. Kita tunggu dulu. Dari PC3 ke PC2. Oh, bentar. Ini kayaknya aku kurang menunggu. Karena itu dia harus apa ya, kayak mengupdate informasi lagi kan di setiap routernya itu. Jadi dia perlu waktu. Kita coba lagi. Nah, dia lewat ke langsung ke router 1. Oke. Aslinya PC3 ke server 1.
Jika ini aku matikan serial 3 off, lalu dari PC 3 ke server 1 ini. Bentar, dari PC 3 ke server 1. Oke. Dia lewat router 1 ke router 3 lalu menuju ke server. Oke, selanjutnya PC 3 ke server 2. Nah, coba langsung saja dari PC 3 ke server 2. Nah, ini nanti kan sudah aku on-kan kembali kan. Harusnya dia langsung lewat dari router 2 ke router 3 sih. Oh, bentar. Kita coba saja dari PC 3 ke server 2 langsung ya. Tadi kan udah aku on-kan kan. Jadi harusnya dia lewat ke dari router 2 ke router 3 langsung. Nah, kayak gitu. Berhasil. Lalu percobaan selanjutnya server 1 ke server 2 ini ya biasa ya. Karena dia dalam satu router yang sama. Oke. Selanjutnya server 1 ke PC 1 nih. PC 1. Server 1 ke PC 1 kita coba langsung saja. Ini nggak ada yang aku off kan, jadi dia otomatis lewat ke dari router 3 ke router 1. Oke, kalau kita matikan untuk router satunya di serial 3-nya, terus kita coba melakukan percobaan server 1 ke PC 2, kita tunggu ya ini. Server 1 ke PC 2. Harusnya dia lewat router, oh ini kita coba lagi. Server 1 ke PC 2. Kita coba. Nah, dia menuju ke router 2, lalu router 1 dan ke PC 2. Oke. Selanjutnya yang terakhir, server 1 ke PC 3. Bentar, kita on-kan lagi. Ini ya. Oke, dan kita off-kan coba yang ini. Untuk serial berapa ya? 3. Kita off-kan. Ya, dia pasti lewat dari router 3 ke router 1 ke router 2. Apakah betul? Kita coba aja dari server 1 ke PC 3. Bentar, kita delete dulu. Dari server 1 ke PC 3, kita coba. Nah, dia akan melewatkan ke router 1, lalu router 2, lalu ke PC 3, kembali lagi ke router 2, kembali lagi ke router 1, router 3, dan kembali di server 1. Oke. Selanjutnya, kita lakukan pengecekan dengan tracing. Oke, jadi kita akan melakukan percobaan ini tracing dengan sesuai dengan simulasi pada ini poin ke-7 ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 2. Kita coba ya, dari PC 1 ke PC 2, kita command prompt tracer dari PC 1 ke PC 2 itu PC 2 192 168.1 titik berapa? 65 ya. Nah, dari gateway 62 ini menuju ke PC 2. Nah, langsung saja
Geser dari PC1 ke PC3. PC3 itu 192.168.1 berapa? 2, 5, 3 ya. Nah, ini dari gateway. Masih menunggu ya. Dari gateway langsung masuk ke router 2. Ini network dari router 2 lalu masuk ke PC 3-nya. Nah, dari PC 1 ke server 1 reset. Server 1 itu 33.33.33.1 ya. Nah, ini dari gateway menuju ke router 3 dan langsung menuju ke server 1. Selanjutnya PC 1 ke server 2. Server 2 itu 43.43.43.1. Sama ya. Dari gateway menuju ke router 3 langsung menuju ke server 2. Selanjutnya PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Reset 192.168.1.1. Nah, dia masuk ke gateway-nya yaitu 254 ini lalu masuk ke router 1 dan masuk ke PC 1 gitu ya. Dia melewati alur seperti itu. Lalu mana ini? PC 3 ke server 1. Server 1 dia itu 31.31.31 kok 31 sih? Maaf, 33.33.33.1. Nah, dari gateway menuju ke router 3 langsung menuju ke server 1. Selanjutnya, oh ini belum ya. PC 3 ke PC 2. PC 2-nya itu reset 192.168.1.65. Oke, selanjutnya ke server 2. Server 2 yaitu 43.1. Oke, sama ya. Kita akan melakukan percobaan nih. Semisal ini ya, kita coba yang dari server 1 ke server 2. Nggak ada yang dari server 1 ke PC 1 ini ya. Kita coba jika router satunya ini kita matikan. Untuk serial 3-nya ini ya. Kita matikan coba. Apakah dia nanti akan melewatkan ke router 2? Itu ya, sebentar kita tunggu dulu. 30 detik. Kita coba pakai video dulu. Oke, dia udah dilewatkan ke sana. Lalu kita coba dengan tracernya ya. Tracing. Apakah sama atau dia melewatkan tetap? Tracer. Server 1 ke PC 1 ya. 192.168.1.1. Nah, ini dia masuk ke gateway-nya. Lalu dia menuju ke router 2 nih. Nah, bukan router 1. Lalu dia masuk ke router 1 tapi dari arah router 2. Lalu masuk ke PC 1. Jadi seperti itu ya. Jika routernya itu arahnya terputus atau kita putus, itu nanti dia akan mencari tangan lain atau jalur lain yang bisa dia dia bisa gunakan untuk menuju ke PC 1 seperti itu. Lalu kita coba bentar ya. Kita coba ke PC 2 coba. Laser 192.168.1.65. Sama ya. Coba kita hubungkan lagi. Seharusnya dia akan menuju ke langsung dari router 3 menuju ke router 1. Harusnya ya. Ntar kita tunggu dulu.
Oke, kita coba server 1 tracer ke PC 2 ya. 168.1.65. Nah, ya kan, beda kan? Jadi dari gateway dia menuju ke router 1 langsung dan dia masuk ke PC 2-nya begitu ya. Lalu kita coba yang server 1 ke server 2. Tracer 43. Ini ya, langsung dari gateway menuju ke server 2. Nah, terakhir server 1 ke PC 3. PC 3 ini ya, terakhir ini. Coba tracer 168.1.253. Oke, dari gateway menuju ke router 2 menuju ke PC 3. Seperti itu. Selanjutnya untuk menampilkan tabel routingnya pada masing-masing router, kita klik di sini exit dulu. Exit sampai ke bagian awal. Oke, lalu kita masukkan show IP route. Nah, ini yang RR ini adalah routingnya, RIP-nya. Jadi untuk menuju ke mana server 1 dia tuh melewati ini via 13.13.13.3 jadi langsung ke router 3. Dan dia juga ada untuk server 2 43.43.43 juga melewati router 3. Lalu ini ada tangan dari 23.23.23 itu dia melewati 2 jalur. Yang pertama bisa melewati dari router 3, bisa juga melewati dari router 2. Ini untuk router 1. Lalu selanjutnya untuk router 2-nya kita show IP route sama seperti tadi. Untuk menuju ke 13.13.0 itu bisa melewati router 1 ke router 2 ke router 1. Lalu untuk ke server 1 dia melewati 23.23.23 itu ya langsung ke router 3. Begitu juga untuk server 2. Selanjutnya yang terakhir untuk router 3 IP route dia menuju ke 12.12.12.0 itu merupakan router 1 tangan dari router 1 ke router 2. Dia bisa melewati jalur 13.13.13 atau 23.23.23. Jadi 13.13 itu dari router 3 ke router 1 atau juga bisa juga dari router 3 ke router 2. Seperti itu. Jadi kita sudah melakukan semua percobaan. Terima kasih sudah menonton praktikum saya kali ini. Sampai jumpa lagi di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.